Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat belakangan yaitu berita tentang Ridwan Kamil yang dia mengatakan kalau berjodoh dengan Ganjar ya alhamdulillah dijalani. Ridwan Kamil seperti dilansir oleh CNN Indonesia mengatakan saya tidak bisa berandai-andai. Kalaupun nanti ada perjodohan dengan Bapak Ganjar ya alhamdulillah dijalani, kata Emil di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Senin 14 November. Dia juga mengatakan saya 2 kali pilwakot, pilgub juga sama. Jadi mencintai setelah menikahi, proses politik. Jadi dalam politik belajar bisa cocok dengan siapa saja, tuturnya. Sahabat kalian yang dirahmati Allah, pernyataan Gubernur Jawa Barat ini memang merupakan satu ciri khas ya. Bagaimana sosok yang memang lembut itu di dalam melihat apapun, yaitu rileks dan cenderung tidak terlalu tertarik untuk melakukan atau mengambil diksi-diksi yang sifatnya terlampau optimis, apalagi menimbulkan rangsangan untuk terjadi misalnya benturan pendapat atau opini yang melahirkan sahut menyahut ya opini dan seterusnya. Dan ungkapan-ungkapan seperti ini kalau bagi seorang yang perlu dirinya memang tampil sebagai presiden seharusnya lebih tegas gitu ya. Artinya ya saya siap jadi presiden. Ya bahwa siapapun calon wakilnya ya terserah nanti seperti apa gitu. Tapi memang karakter orang tidak sama. Tetapi kita bisa melihat di sini bahwa Kang Emil dari satu sisi memang punya yang namanya minat dan tekad masuk ke capres ataupun cawapres. Ya, dia katakan seperti ini. Ya, gimana survei? Apapun itu kan saya juga sama tadi tidak masalah, saya kan masih ada hak politik gubernur Jawa Barat 2 kali, tapi kalau takdirnya ada masa ditolak. Nah ini berarti maju kalau memang ada kesempatan, oke, tidak pun tidak masalah. Artinya dari sisi tekad dan semangatnya belum bisa kita lihat bahwa seorang Ridwan Kamil ini betul-betul punya minat yang tinggi seperti Anies Baswedan yang memang mendeklarasi dia ingin membangun Indonesia dengan gagasan-gagasan dan jejak rekam yang telah dia buat selama ini dalam memimpin Jakarta. Artinya Kang Emil ya tergantung situasi saja, tergantung cuaca. Kalau cuacanya baik maju, kalau cuacanya kurang baik ya nggak apa-apa, toh masih bisa mau jadi gubernur 2 kali lagi. Nah sahabat kalian yang dirahmati Allah, kita tentu ingin yang menjadi presiden itu memang orang yang betul-betul punya tekad, minat, dan dia punya misi untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Sebenarnya dalam konteks pemilihan presiden ke depan, presiden yang dibutuhkan bangsa Indonesia ini bukan yang meneruskan semata-mata meneruskan program presiden yang sekarang, tetapi bagaimana rakyat ini bisa diubah menjadi lebih sejahtera. Toh kalau kita lihat apakah presiden yang sekarang itu melanjutkan program presiden yang sebelumnya dan seterusnya kayak gitu-gitu. Nah, artinya kita harus melihat bahwa apa yang menjadi karakter, niat, dan tekad yang disampaikan oleh orang yang minat menjadi presiden itu harus terbuka, jujur, betul-betul menunjukkan komitmen sehingga tidak ngambang begitu ya. Nah, sisi yang kemudian juga sempat ramai mewarnai nama seorang Ridwan Kamil adalah kritiknya terhadap LRT ya Palembang ya, lalu minta maaf. Ya, dia waktu itu memang menjawab sebuah pertanyaan dan ada yang usul bagaimana kalau kemudian LRT itu juga ada di Karawang Cikarang ya kalau nggak salah begitu. Tapi kemudian Emil melihat bahwa LRT yang ada terutama di Palembang itu dia sebut decision basednya political decision not planning decision. Jadi ada sebuah kekeliruan keputusan dan seterusnya. Meski begitu, ya sebenarnya bisa saja ke pendapat Ridwan Kamil ini posisinya ya memberikan sebuah perspektif itu. Tapi pada akhirnya Ridwan Kamil meminta maaf ya atas apa yang dia sampaikan itu sendiri. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita penting untuk semakin ya mengenal lah ya perlahan-lahan permukaan-permukaan politik itu seperti apa begitu ya. Karena
kita sebagai rakyat itu nanti yang akan mendapatkan efek dari setiap keputusan pemimpin yang akan memimpin kita ke depan. Nah, satu-satunya yang dimiliki oleh orang seperti kita itu adalah pendapat, opini gitu ya. Dan tentu saja sebuah pemahaman yang mendalam bahwa kita harus memiliki satu gagasan, satu opini atau aspirasi minimal sehingga eksistensi rakyat ini tidak sekedar dipandang sebagai pihak yang ya asalkan dibeli itu apapun bisa diatur. Nah, itu tidak boleh lagi karena demokrasi di Indonesia itu sudah sewajarnya menjadi semakin matang, semakin bermartabat, dan itu salah satu indikasinya adalah kita sebagai rakyat semakin mengerti mana pemimpin yang serius, mana pemimpin yang memang punya komitmen ke depan, dan mana pemimpin yang sekedar maju kalau ada kesempatan. Tidak ada kesempatan tidak masalah juga, yang penting masih bisa masuk di dalam ruang-ruang politik walaupun bukan nasional. Nah, ini yang kita harapkan, kejujuran, kesungguhan, komitmen dari capres-capres yang ada untuk betul-betul berusaha menyampaikan janjinya untuk rakyat Indonesia, kemudian dia membuktikan pada masa dia terpilih dan memimpin Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.